Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadabburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutin pelajaran kemarin ya. Persiapan pulang kampung ya. Dan kampungnya orang muslim itu adalah akhirat ya. Dan dunia sebagai ladang menuju kampung akhirat. Dunia itu ladang, jadi fasilitas gitu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman itu di surat 28 ya, surat Al-Qasas ayat 77 dulu. Silakan dibuka dulu ya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat. Perintah Allah untuk mencari pahala negeri akhirat. Karena kalau nggak dicari nggak dapat dia. Kalau nggak dicari nggak dapat. Kalau rezeki nggak dicari dapat nggak? Kalau rezeki kalau nggak dicari dapat nggak? Hah? Hah? Dapat. Emang Bisa, kalau bisa napasin nggak nyari dapat. dapat Itu rezeki. rezeki itu kalau nggak dicari pun dapat. Tapi pahala negeri akhirat itu suruh dicari. Kalau nggak dicari nggak dapat. Gitu. Jadi dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Berarti anugerah itu sudah diberikan oleh Allah, gitu ya. Anugerah itu sudah diberikan oleh Allah, gitu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, gitu. Jangan lupa bagianmu di dunia. Ada bagianmu di dunia itu, jangan dilupain. Di masjid terus ya kan, itu melupakan dunianya, itu namanya itu nggak boleh itu ya, dilarang sama Allah ya kan. Wah rezekinya datang sendiri ini gitu ya kan, nggak boleh, harus usaha gitu. Jangan lupa kalau itu mah gitu, jangan lupa gitu. Jadi jangan lupa ya. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain. Jadi suruh berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.
Jadi kalau kita berbuat baik, sesungguhnya perbuatan baik itu buat diri kita sendiri. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Larangannya udah dua tuh di ayat ini ya. Yang pertama, jangan lupakan duniamu. Yang kedua, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah nggak suka ya berbuat kerusakan, suka nipu ya, menghalang-halangi orang ngaji ya, menghalang-halangi orang ibadah ya kan. Itu orang-orang yang berbuat kerusakan. Seorang muslim kampungnya adalah akhirat dan dunia sebagai ladang menuju kampung akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jal berfirman. Hadis ini adalah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi ya. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, tafarraq li bi'ibadati amla sadraka ginan wa asudda faqraka. Luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan atau kecukupan. Jadi ibadah itu memang disiapkan waktunya supaya apa sih? Supaya kita merasa kaya dan merasa cukup. Jadi kalau orang sudah merasa kaya dan merasa cukup, itu bukan sok kaya dan sok cukup, tapi merasa kaya dan merasa cukup gitu. Jadi di dadanya dipenuhi oleh Allah dengan kekayaan dan kecukupan. Dan aku tutup kefakiranmu. Orang ini nggak fakir. Kenapa? Dia qanaah, dia menerima ya, dia menerima. Wa illam taf'al, jika engkau tidak melakukannya, mala'tu yadayka syughlan walam ashudda faqraka. Jika engkau tidak melakukannya, maka aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Sibuk terus ya. Sibuk nggak jelas. Sibuk nggak jelas ya kan. Ada urusan pagi, urusan siang, urusan sore, urusan malam, sampai malam nggak selesai urusannya ya kan gitu. Nggak manfaat buat dirinya, tidak bermanfaat. Kenapa? Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, jika engkau tidak melakukannya, maka aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Wih, orang bangga bener kalau sibuk itu ya kan. Jalannya aja cepet itu ya kan, jalannya cepet. Mau kemana? Oh, saya mau ke sana, ngisi sana, mau ngisi sana. Ya Allah, sibuk bener. Kalah sibuknya sama Andri ya. Andri sibuknya subuh-subuh udah ke pasar pagi. Mundar mandir sampai malam ya kan. Sekarang tenang ya kan. Kenapa? Karena dadanya sudah dipenuhi dengan kecukupan. Jadi jika kamu tidak melakukannya, aku penuhi, Allah berfirman itu, kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Enggak ditutup, jadi merasanya kurang terus ya kan. Sampai dibilang itu orang yang kurang-kurang itu, yang tadinya dia punya sepeda pengen motor, udah motornya bagus tuh Vario, pengen NMAX, udah NMAX pengen mobil ya, udah mobil Avanza pengen, udah naik terus, enggak ditutup oleh Allah kefakirannya ya. Jadi diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati pasar. Pada saat itu Rasulullah melewati pasar, saat banyak orang berada di pasar tersebut. Itu makanya Rasulullah juga seorang nabi yang berjalan di pasar. Dia ke pasar juga gitu ya. Jadi kalau ada ustadz ya, kiai ke pasar itu jangan heran gitu. Apalagi kalau imam-imam Masjidil Haram itu belanja ke pasar itu dengan dia sendiri belanja, bukan istrinya ya kan. Gitu, dia belanja gitu. Kita mau belanja ke pasar malu ya kalian. Malu nggak ke pasar sendiri? Kalau ustadz emang setiap hari belanja ke pasar dia gitu ya kan. Ustadz istrinya di rumah ya, dia belanja ke pasar ya kan. Makanya dia tahu harga singkong sekilo berapa ya kan. Iya dia tahu dia.
Jadi ketika Rasulullah berjalan melewati pasar saat banyak orang berada di pasar tersebut, beliau berjalan melewati seekor anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil dan telah mati. Jadi udah kecil kupingnya kambing itu, mati pula. Sambil memegang anak kambing tersebut beliau bersabda, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Ayyukum yuhibbu ayyakuna hada lahu bidirhamin? Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang suka membeli ini seharga 1 dirham? Dipegang tuh kambingnya, siapa yang mau? 1 dirham. 1 dirham itu kan murah itu, iya kan? 1 dirham murah, enggak sampai 100.000 itu, iya kan? Kambing, kalau ada kambing di sini harga 100.000, tiap hari kali-kali kita motong kambing ya. Iya. Faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi. Orang-orang berkata, kami sama sekali tidak tertarik kepadanya. Apa yang bisa kami perbuat dengannya? Kupingnya kecil, mati pula kambingnya. Yaitu. Orang itu enggak mau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atuhibbuna annahu lakum? Beliau bersabda, apa kalian suka jika ini menjadi milik kalian? Udahlah, gratis saja, kata Nabi. Mau nggak nih? Kambing mati, kupingnya kecil, gitu ya. Kambing mati, kucingnya kecil. Lalu mereka berkata, wallahu law kana habban kana aiban, innahu asakku fa kaifa wa huwa mayyitun. Demi Allah, kalau anak kambing ini hidup, pasti ia cacat karena kedua telinganya kecil, apalagi ia telah mati. Hidup aja dia cacat. Kalau kambing cacat itu murah harganya ya. Kenapa? Nggak bisa pakai akikah, nggak bisa juga pakai kurban gitu. Faqal, beliau bersabda, fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Beliau bersabda, demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Jadi dipermisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dunia itu tidak lebih baik dari bangkai seekor kambing, dan kambingnya kupingnya kecil pula gitu. Maka kalau orang berburu dunia gitu, berburu dunia, maka sesungguhnya dia berburu lebih buruk daripada bangkai kambing gitu. Kemudian dilanjutkan, wallahi, demi Allah, ma dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bis sababati fil yammi falyanzur bima tarja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat melainkan seperti salah seorang dari kalian yang mencelupkan jarinya, ya, mencelupkan jarinya. Yahya sang perawi hadis, ya, yang sang perawi hadis ini Yahya berisyarat dengan jari telunjuknya ke laut, maka lihatlah apa yang dibawa jarinya itu, dicelupkan ke laut, yaitu kemudian sisanya itulah dunia ya. Bahwa akhirat itu lebih luas daripada laut ya. Kemudian dilanjutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatan ma saqa kafiran minha syarbatan ma'i. Seandainya dunia ini di sisi Allah senilai dengan berat sayap nyamuk, beratnya sayap seekor nyamuk gitu. Berapa kira-kira berat sayap seekor nyamuk? 0,00 gram kali ya. Iya. Jadi itulah, seandainya dunia ini di sisi Allah senilai saja, sama saja dengan berat sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan memberi minum sedikit pun darinya kepada orang kafir. Jadi orang kafir nggak bakal dikasih minum sama Allah kalau dunia itu nilainya sama saja dengan sayap seekor nyamuk. Berarti dunia itu tidak lebih baik daripada sayap seekor nyamuk. Makanya jangan ngotot-ngotot.
nyari duit. Bahkan kata Imam Syafi'i itu, berjalannya dengan cepat kamu itu tidak menjadikan rezekimu bertambah, dan berjalannya kamu dengan lambat tidak mengurangi rezekimu berkurang. Jadi nggak usah heran. Jadi Pak Rastono nggak usah ngebut-ngebut, Pak Rastono, ya. Jadi nggak usah repot-repot. Kayak begini nih, pernah saya cerita belum? Ada seorang yang kerjaannya bikin tape, kerjaannya buat tape, dan itu dia dari jalan besar jauh, perjalanannya sekitar setengah jam untuk mendapatkan angkutan yang jalan ke pasar. Dan angkutan itu hanya ada satu kali ketika jam setengah 6 ini, kayak gini, jam setengah 6 ini, jam setengah 6, dan angkutannya setiap setengah 6 ada di situ. Setelah setengah 6 lewat sekian menit saja sudah nggak ada, karena dia harus bawa orang-orang yang menuju ke pasar. Tiba-tiba seorang pembuat tape itu, dia memikul di pematang sawah itu dengan pikulannya seperti biasa gitu, dengan pikulannya tiba-tiba patah, pikulannya patah. Ketika patah, kan susah tuh untuk ngangkat kedua barangnya itu, tapainya itu ya. Sehingga dia menyesali, gara-gara ini pikulan patah. Akhirnya ketika dia sampai di tempat penantian mobilnya, sudah ditinggal oleh mobil itu. Dia menyesal sekali, dia sangat menyesal sekali. Akhirnya dia pulang, bahkan tapenya pun nggak dibawa pulang. Besoknya dia buat lagi, dia pikulannya baru. Sampai di tempat penantian mobil, dia tunggu dari sebelum setengah 6, dia tunggu sampai jam 6 itu nggak ada, sampai nggak ada. Akhirnya dia balik lagi, 2 kali dia rugi, 2 kali dia rugi. Ketika hari yang ketiga dia balik lagi, dia tidak temui mobil itu. Ketika ada orang, dia tanya, kenapa kau jalan kaki, kenapa nggak tunggu mobil? Mobil yang biasa kita tumpangi kecelakaan pada 3 hari yang lalu. Dia baru sadar, oh, seandainya saja saya ikut di situ, dia termasuk orang yang kecelakaan. Maka kalau Allah sudah takdirkan, jangan menyesal gitu. Jangan menyesal. Kenapa? Karena Allah memberikan yang terbaik gitu. Jadi dunia itu tidak lebih baik, tidak lebih bernilai dari berat sayap seekor nyamuk. Di surat 87 ayat 16 dan 17. Ini sering dibaca kan? Sering dibaca nggak? Iya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Maka orang-orang kafir itu bermewah-mewah di dunia itu karena dia milih dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal ya. Lebih baik dan lebih kekal. Maka kita memilihnya hidup akhirat. Dia lebih baik daripada dunia dan lebih kekal. Kalau sekarang kita setelah ngaji harus tawaf dulu ya, untuk mendapatkan maisha kehidupannya. Maka beruntunglah orang-orang yang memilih dunianya ya, memilih akhiratnya. Dunia untuk akhirat. Ya. La yazalu qalbul kabiri syabban fitnataini fi hubbid dunya wa tulil amal. Senantiasa hati orang yang sudah tua tetap muda, tetap tamak. Iya. Ada orang tua masih tamak kepada 2 hal. Jadi kalau ada orang udah tua itu masih cinta dunia dan panjang
angan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Jadi masih senang aja tuh kalau udah tua masih nafsu urusan dunianya, nggak kira-kira gitu ya. Dan masih menghayal seandainya, jikalau, apabila gitu. Ada tuh orang menghayal tuh, seandainya saya dapat 1 miliar, jikalau saya dapat 1 miliar gitu ya. Itu tulul amal itu ya. Kok menghayal gitu ya. Gitu. Jadi begitu banyak manusia yang dilalaikan dengan dunia beserta mimpi-mimpinya. Ya, indahnya dunia telah menghalangi mereka dari jalan petunjuk dan ketakwaan. Jadi keindahan dunia bisa menghalangi manusia itu dari jalan petunjuk dan ketakwaan. Sementara itu setan terus memperpanjang khayalan-khayalan mereka, menghayal terus seandainya, jikalau, apabila itu ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, yang akan muncul disebabkan banyaknya angan-angan adalah malas untuk mengerjakan ketaatan. Orang itu malas mengerjakan ketaatan. Boro-boro mau ngaji, mau sholat berjamaah aja malas. Menunda-nunda taubat, mumpung masih muda mah puas-puasin aja gitu. Dia nggak tahu kematian itu tidak kenal muda dan tidak kenal tua gitu. Menunda-nunda taubat, ntar aja kalau udah tua baru taubatnya. Berambisi terhadap dunia, masih aja umur udah di atas 40, mengerikan. Kimin mah belum 40 ya Min ya? Belum, nggak apa-apa Min ya kan. Nunda taubatnya Min? Ditunda nggak taubatnya? Enggak lah. Gitu ya. Berambisi terhadap dunia, lupa akhirat. Itu kata Ibnu Hajar tuh ya. Dan mengerasnya hati, tidak menerima nasihat. Jadi disebabkan angan-angan tuh ya. Sebab kelembutan dan kejernihan hati terbentuk hanyalah dengan mengingat kematian. Jadi kalau orang sering ingat kematian, maka hatinya lembut. Ingat besok lusa kematian. Ingat alam kubur, dosa dan pahala serta dahsyatnya hari kiamat. Hatinya jadi lembut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya, dan Allah masukkan kita dan keluarga kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.